Anda kembali di Kabar Petang, kita tergabung juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bang Doli. Sore, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, kalau kita bertanya inisial S yang disebut Pak Erlangga ini merujuk pada siapa dan dari partai mana Bang? Ya belum lah, sebetulnya kita dalam proses konsolidasi tahap akhir ya, mengumpulkan dukungan ya partai-partai politik yang berkenan ya, menerima proposal Partai Golkar untuk pencalonan Saudara Ridwan Kamil. Ya. Jadi kita tidak mau berspekulasi ya. Kalau bercandaan saya ya S itu kita anggap saudara saja, S saudara ya kan. Bisa saudara dari partai A, saudara partai B, saudara partai C yang nanti tergabung dalam partai koalisi, atau kalau kita nanti bergabung dengan yang lain partai koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi tunggu saja, tinggal waktunya. Sekarang kita dalam proses pematangan, menunggu momentum yang tepat ya untuk bisa mengumumkan secara resmi terhadap pencalonan dan siapa saja yang mendukung, memberikan support terhadap pencalonan Saudara Ridwan Kamil, dan insya Allah sudah sambil nanti diumumkan dengan pasangannya. Baik, Bang Doli, tadi kalau kita dengarkan Bang Hanta tuh sempat nyebut nama Suswono dari PKS, atau kalau kita sebut lagi Syahroni dari Nasdem untuk menarik supaya jadi Kim Plus. Ada nggak dua nama itu Bang? Ya bisa, jadi sebenarnya kalau dalam pembahasannya itu masing-masing partai politik nanti yang tergabung dalam koalisi ini bisa mengajukan nama-nama dari masing-masing kadernya ya. Nah tapi kami sudah sepakat ya bahwa nanti akan diputuskan secara musyawarah mufakat ya. Jadi mana nama-nama yang diusulkan nanti dibicarakan secara bersama. Intinya kan kalau bicara tentang sosok wakil itu yang paling penting ada dua hal ya. Yang pertama cocok atau punya chemistry nggak dengan kepala daerah yang mau kita calonkan. Yang kedua apakah semua partai politik yang akan mengusung menerima atau tidak. Kan itu. Nah kita udah sepakat bahwa nanti kita akan ambil keputusan secara musyawarah mufakat mana yang terbaik untuk pencalonan ini mendampingi Saudara Ridwan Kamil, dan mudah-mudahan terbaik untuk masyarakat Jakarta nanti kalau kemudian disampaikan ke masyarakat. Ya, tapi gini Bang, kita mendengar statement hari ini dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebutkan memujilah nama Ridwan Kamil yang diusung dari Kim, atau kita sebutnya dari Golkar lah begitu. Tapi sebetulnya udah ada komunikasi nggak sih dengan PDIP? Kan udah dipuji nih calonnya, Bang Doli. Kalau bicara tentang komunikasi, sebetulnya kan komunikasi kita nih sesama teman-teman partai politik, semua ini selama ini lancar-lancar aja ya. Dulu sebelum Pilpres, sesudah Pilpres, apalagi sekarang menjelang Pilkada yang memang di setiap daerah pasti tidak mungkin kita mengelak ada komunikasi dengan semua partai politik mana saja ya. Karena konfigurasi politik nasional kan berbeda dengan konfigurasi politik di daerah. Mungkin pertanyaannya begini Bang Doli. Mungkin pertanyaannya begini, ada komunikasi nggak mungkin dengan Golkar, entah antara Kim dengan PDIP untuk bicara secara spesifik, secara spesial mengenai koalisi di Pilkada Jakarta? Karena nama Ridwan Kamil udah di-mention dan dipuji oleh Hasto Kristianto. Ya tentu terima kasih ya kepada Pak Hasto yang sudah memberikan pandangan positifnya ya terhadap sosok Ridwan Kamil yang kami usung gitu, yang kami propose gitu. Nah komunikasi ada, saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang berada di Des Pilkada ya. Tapi memang bukan hanya spesifik bicara tentang soal Jakarta saja, tapi kita bicara tentang berbagai kemungkinan di daerah mana saja yang kita bisa kerjasama gitu. Baik. Kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, berbicara berbagai kemungkinan. Kalau PKS ini bergabung dengan Kim Plus terus mendukung Ridwan Kamil, apakah mungkin PDIP ini memberikan dukungan kepada Anies supaya Ridwan Kamil ini tidak melawan kota kosong di Jakarta?
tidak mustahil, itu tidak mustahil. Seperti saya sampaikan tadi, kalaupun PKS masih bersama lalu kita memberikan dukungan pun juga tidak mustahil. Tapi pada prinsipnya kami masih menganggap ada waktu untuk kami tetap mencermati dulu, mendalami dulu bagaimana dinamikanya, bagaimana keinginan masyarakat, dan tentunya bagaimana keinginan akar rumput di internal kami. Akar rumput kami, seperti anak ranting, PAC, dan juga DPC maupun DPD kan perlu kita dengar. Tapi kalau kita mau lihat turun ke belakang, nama Pak Anies itu kan juga sudah masuk radar sejak awal dari DPD, PDI Perjuangan Jakarta yang juga mengusulkan nama beliau bersama nama-nama kader dari internal untuk diusung sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Jadi ini bukan hal yang aneh, tapi terkait juga tadi saya disampaikan juga oleh Sekjen Pak Hasto, nama Ridwan Kamil pun juga kita apresiasi untuk ketika memilih untuk bertarung di Jakarta, karena ini kita lihat objektif aja bahwa memang rekam jejaknya baik ketika memimpin di Jawa Barat, bahwa beliau juga punya kompetensi yang sangat luar biasa, pengalamannya juga mumpuni gitu, pernah memimpin kota, pernah memimpin provinsi, dan tingkat kepuasan publiknya tinggi, dan juga tadi disampaikan bahwa penghargaan beliau terhadap Soekarno, yang juga beliau membangun beberapa monumen terkait dengan historical yang terkait dengan Bapak Bangsa, yang juga menjadi patron di PDI Perjuangan, Bung Karno, itu juga kita apresiasi. Jadi semua ini sangat kita apresiasi, tapi ini juga cerminan dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa memang hasil survei mengatakan nama Pak Anies, Ahok, dan RK lah yang 3 besar. Nah, artinya memang masyarakat Jakarta menginginkan alternatif tersebut, dan idealnya ketiganya maju berkontestasi. Tapi kalau tidak tiganya, ya minimal 2 lah kita harapan kita, karena jangan sampai juga masyarakat yang punya harapan ini hanya disodorkan oleh satu pilihan. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Bang Hanta. Kalau ada pihak yang mengatakan ini, bagaimana menurut Bang Hanta potensinya? Ada pihak mengatakan enggak, di Jakarta tuh nanti pilkadanya enggak bakal ada kota kosong. At least nanti ada 1 calon yang diusung koalisi partai, tapi 1 calon lagi ini nanti calon independen. Kemungkinan itu ada enggak sehingga mematikan adanya asumsi akan terjadi kota kosong? Iya, tadi seperti saya katakan, Tisa, kemungkinan yang sudah semakin terang jelas itu posisi Ridwan Kamil. Sungguh koalisi di Jakarta itu dipimpin Golkar, kader Golkar. Hanya 2 kemungkinan, RK akan tanpa penantang. Yang kedua, penantang serius tentunya. Yang kedua, Ridwan Kamil dengan penantang yang kuat. Dia bisa datang dari PD Perjuangan, berhasil membangun koalisi, atau PKS tetap berhasil membangun koalisi. Nah, yang pertama, RK tanpa penantang itu juga ada 2 kemungkinan membacanya. Bisa jadi hanya betul-betul lawan kota kosong, konstitusi membolehkan itu, memungkinkan. Atau yang kedua, ada lawan yang ya tidak sebanding, kemungkinan besar ya Ridwan Kamil akan memenangkan pertarungan. Meskipun kalau dilihat, kalau saya membaca, lebih mudah yang kedua bagi Ridwan Kamil. Karena lebih mudah untuk mengalahkan yang bukan kota kosong. Karena kalau lawan kota kosong itu ada tantangan juga terkonsolidasinya pemilih Anies Baswedan yang gagal gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara peta hari ini yang bisa di DKI itu Golkar kadernya Ridwan Kamil ada 3 kemungkinan. Siapa menjadi opsi-opsi wakilnya? Apakah dari koalisi Indonesia Maju? Kecil kemungkinan karena kebutuhan untuk membangun koalisi, untuk melemahkan lawan penantang yang kuat. Yang kedua, mengambil dari PKB atau Nasdem. Ini juga menurut saya kecil tendensinya karena PKB dan Nasdem tampaknya sudah ada konsensus baru, mungkin ada negosiasi tentang pemerintahan baru ke depan di level nasional, pemerintahan Prabowo Gibran, mungkin diselesaikan di level itu. Nah, yang menarik adalah opsi Golkar itu ada 2 opsi yang mematikan. Golkar dan Kim tentunya, mematikan lawan politik, yaitu opsinya mengambil PKS sebagai wakilnya, atau yang kedua mengambil PDIP sebagai wakilnya. Artinya PKS lepas nggak apa-apa, PDIP wakilnya. Karena itu tidak menutup kemungkinan daripada diambil PKS, partainya Mas Ciko, PD Perjuangan, mending kita yang ngambil wakilnya Ridwan Kamil. Misalnya, nah saya mengistilahkan opsi mematikan. Karena apa? Misalnya mengambil PKS, yang namanya Santer S, misalnya Suswono itu. 2 keuntungan yang didapatkan oleh Ridwan Kamil dan Kim, bisa mematahkan atau memecah kemungkinan terbentuknya koalisi penantang, karena PKS itu pionir utama yang mendukung Anies Baswedan. Sehingga yang kedua ini juga bisa memecah basis pemilih
memilih Anies yang memiliki irisan kuat dengan PKS. Jadi kalau benar-benar akhirnya bertarung dengan Ridwan Kamil berhadapan dengan Anies, tapi tidak bersama PKS, Anies tidak lebih kuat seperti saat ini. Karena pemilih PKS mungkin berpindah dari Anies Baswedan. Jadi dapat dua keuntungan. Ya. Yang kedua, bisa jadi juga opsi yang mematikan yang lain dengan PD Perjuangan. Wakilnya Ridwan Kamil ternyata kadernya PD Perjuangan. PKS nggak jadi misalnya. Itu juga gagal. PKS tidak punya teman. Karena Nasdem dan PKB kemungkinan sudah semakin kuat bersama Kim itu. Yang kedua, sedikit saya tambahkan, koalisi penantang ini mungkin kalau kita bicara karena kita bersama Mas Niko Hakim dari PDI Perjuangan hari ini, PDIP punya beberapa opsi untuk membangun koalisi penantang. Kita asumsikan PDI Perjuangan. Satu, dia akan gabung bersama dengan Kim, melengkapi untuk tentang tidak ada penantang tadi, menurut saya belum kuat tendensinya. Kita anggap PDI Perjuangan adalah sebagai partai yang akan membangun basis koalisi penantang. 3 kemungkinan. Anies akan menjadi kader PD Perjuangan, misalnya Anies mau, wakilnya PD Perjuangan membangun konsensus baru dengan PKB atau Nasdem yang terlepas menjadi wakilnya. Atau yang kedua, Anies tetap tidak menjadi kader PD Perjuangan, Anies dipasangkan dengan kader PD Perjuangan sebagai wakil gubernur. Nah, tapi ketantangannya mampu atau tidak PD Perjuangan mengajak atau daya tarik bagi partai untuk melengkapi koalisinya yang baru 15 kursi, yang dibutuhkan 22 kursi. Terakhir, satu lagi, kemungkinan ada nama baru. PD Perjuangan akhirnya menimbulkan koalisi penantang, bukan Anies Baswedan, tapi bisa jadi Andika kah, Pak Ahok kah, atau siapa. Itu juga akan menjadi penantang yang cukup serius bagi Ridwan Kamil, tetapi tidak lebih kuat misalnya dibandingkan dengan Anies Baswedan. Tapi per hari ini yang bisa disimpulkan, ya Ridwan Kamil lah yang lebih mantap, yang lebih jelas terang, yang akan bertarung di Pilkada DKI. Tinggal akan mendapat penantang yang serius, atau akan mendapatkan sekedar penantang yang sebenarnya akan dimenangkan oleh Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta. Mas Hanta, kami sudah mendapatkan poinnya dan kita menunggu kejutan menjelang pendaftaran ya yang akan terjadi pada akhir Agustus. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Ciko, Mas Hanta, dan Bang Doli lah pemenangnya ini sementara. sementara. Selamat sore semua. Sama.